Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita mengenai keutamaan taubat dan istighfar. Kemarin sudah sampai poin 2. Yang pertama adalah dicintai oleh Allah, kemudian yang kedua diampuni dosa-dosanya, kemudian yang ketiga balasannya adalah surga. Dalam surat Ali Imran ayat 135-36, walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji, au dzalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, zakarullah, maka ia segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka pun segera beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, kemudian mereka tidak terus-menerus atas perbuatan dosanya. Maka setelah beristighfar, maka dia kemudian menghentikan perbuatan dosanya. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan dosa yang tidak layak dilakukan oleh seorang mukmin. Maka ulaika jazaohum maghfirah mir rabbihim, maka bagi mereka balasannya adalah ampunan, maghfirah dari Allah, dari Tuhan mereka. Wa jannatun, dan surga menggunakan jamak berarti surganya banyak, dan surga-surga yang mengalir min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul aminin, dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal, orang-orang yang mengamalkan amal-amal saleh dan menyadari akan dosanya. Nah, jamaah rahimakumullah, nah ini janji Allah pada orang-orang yang mau menyadari dosanya, kemudian dia beristighfar memohon ampun kepada Allah. Nah, maka Allah mengampuni dosanya. Karena dosanya diampuni, nah maka selanjutnya adalah dimasukkan ke dalam surganya. Nah begitu. Kemudian berikut, orang-orang yang beristighfar menjadikan setan kecewa. Dia sudah bisa mengganggu, mengajak manusia berbuat maksiat, kemudian dia beristighfar, kemudian diampuni oleh Allah. Nah maka setan pun kecelik. Dia sudah berbuat maksiat tetapi ternyata mau beristighfar, maka dosanya diampuni dan setan pun menjadi sia-sia atas godaannya. Karena bagaimanapun Allah akan mengampuni orang-orang yang mau menyadari kesalahannya, kemudian beristighfar memohon ampun kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim, bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, qala, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna iblisa qala li rabbih,
Sesungguhnya iblis menyatakan kepada Tuhannya, kepada Allah. Iblis pun masih mengakui ya Allah itu sebetulnya Tuhannya, tapi karena kekecewaannya terhadap terhadap Nabi Adam, nah iblis menjadi kufur ya, karena iri terhadap Nabi Adam. Qala li rabbih, iblis mengatakan kepada Tuhannya, bi izzatika wa jalalika, demi keagunganmu, kemuliaanmu. Bi izzatika wa jalalika, sebetulnya dua kata ini maknanya sama, maha agung, maha mulia, izzah, demi kemuliaanmu dan keagunganmu. La abrahu uhuya bani Adam, aku senantiasa terus menerus untuk mengganggu, menggoda anak Adam, madamat arwah fihim, selama roh itu masih di jasadnya. Selama roh belum dicabut, maka aku akan selalu menggoda, menyesatkan anak cucu Adam. Usaha iblis. Iblis tidak bosan-bosannya untuk selalu berusaha agar anak Adam menjadi sesat, sehingga sama-sama menjadi penghuni neraka. Karena iblis sudah diputuskan, sudah ditetapkan oleh Allah akan menjadi penghuni neraka. Maka iblis berusaha semaksimal mungkin akan menggoda anak Adam agar bisa menjadi penghuni neraka, menjadi temannya. Maka Allah pun menimpalinya. Faqalallah, maka Allah pun berfirman, fabi izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la abrahu aghfirulahum, aku juga akan senantiasa mengampuni mereka, mastaghfaruni, selama mereka mau beristighfar kepadaku. Nah itu ya, di selama manusia mau beristighfar kepada Allah, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Maka jangan berhenti, jangan bosan-bosannya untuk selalu beristighfar. Rasulullah saja yang tidak punya dosa sudah dijamin masuk surga, sehari istighfarnya tidak kurang dari 70 kali, kadang sampai 100, tapi minimal 70. Kemarin hadisnya sudah kita bacakan, di Rasulullah dalam sehari beristighfarnya tidak kurang dari 70 kali. 70 itu minimal, kadang sampai 100. Maka tentunya kita sebagai manusia biasa yang setiap saat melakukan dosa, nah tentunya istighfar kita seharusnya lebih banyak. Nah begitu. Berikutnya, Allah akan melancarkan rezekinya. Hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara, barang siapa yang senantiasa beristighfar, melazimkan, membiasakan, sudah lazim, sudah menjadi bahasa Indonesia, sudah lazimnya, sudah kebiasaannya. Di istighfar sudah menjadi kebiasaannya, ia selalu beristighfar, maka ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikannya min kulli hamin, dari setiap kesedihan, faraja, kelapangan. Jadi Allah akan menjadikan dia berbahagia. Wa min kulli dzikin mahraja, dari setiap kesempitan jalan keluar. Kalau ada sesuatu masalah, Allah memberikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu nggih. Jadi kalau seseorang mau beristighfar, bukan hanya mau nggih, tetapi istighfar itu menjadi kebiasaannya setiap saat.
Setiap ingat ia selalu beristighfar. Setiap melakukan suatu kesalahan meskipun kecil, kelalaian meskipun tidak sampai dosa, maka dia sudah otomatis lisannya mengucapkan astagfirullah. Di istighfar itu sudah sangat mudah keluar dari lisannya. Nah, maka orang-orang yang demikian itulah yang akan mendapatkan janji Allah. Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, begitu. Ini janji Allah melalui Rasulnya. Barang siapa yang melazimkan, membiasakan istighfar, Allah akan menjadikan baginya dari kesedihannya menjadi lapang. Dhayikin mahraja, dari kesempitannya ada jalan keluar, menjadi lapang juga. Dan Allah memberinya rezeki warayaqahu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu nggih. Hadis Nabi ini nggih. Dari hadis tersebut, jika kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Jika bersedih, maka beristighfarlah, maka niscaya Allah akan menghilangkan kesedihan itu. Ketika rezeki sempit, berusaha tapi usahanya gagal terus, nah maka banyaklah beristighfar, maka insya Allah juga Allah akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berikut, Allah akan menambah kesejahteraannya, rezekinya juga akan ditambah. Ini sebetulnya hampir sama dengan hadis yang di atas, tapi ini ayat dalam surat Nuh ayat 10-12. Fakultu astaghfiru rabbakum, maka aku pun mengatakan kepada kaumku, maka aku katakan kepada mereka, pada kaumnya. Ini maksudnya Nabi Nuh. Kalau kita baca lengkap ceritanya Nabi Nuh ketika memerintahkan kaumnya, fakultu, aku pun mengatakan kepada mereka kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Rabbmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabbmu itu maha pengampun. Nah, maka ketika kamu mau beristighfar, kamu mau beristighfar, maka niscaya yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan dari langit kepadamu dengan deras, yang cukup lah. Kalau deras nanti kebablasan bisa banjir. Kalau saya sering menerjemahkannya ini yang cukup, tapi kalau diterjemahnya di buku-buku memang yang deras. Tapi kalau saya yang cukup lah, yang memenuhi, menurunkan hujan yang sedang, tidak terlalu deras juga tidak terlalu sedikit. Wa yumditkum bi amwali wa banina, dan Allah akan menambah harta bagimu dan juga anak. Ini juga salah satu yang dianjurkan oleh para ulama ketika ada seseorang yang belum juga punya anak, maka biasanya memerintahkan banyaklah istighfar, maka dengannya Allah akan membanyakkan harta kepadamu, wa banina, dan anak, dan anak-anakmu juga akan bertambah. Karena waktu itu yang namanya anak, banyak anak itu juga menjadi kebanggaan. Cuma sekarang saja karena aturan pemerintah, ada anjuran pemerintah, ada keluarga berencana, karena dunia sudah padat katanya. Padahal kalau dulu yang namanya banyak anak, nah itu banyak anak banyak rezeki. Kalau konsepnya orang dulu itu banyak anak banyak rezeki, kan begitu. Termasuk saya itu termasuk keluarga besar, Pak. Saya itu 13 bersaudara. Keluarga terbesar di kampung saya. Tidak ada yang lebih dari 13, rata-rata 5. Tapi bapak saya luar biasa, 13. Satu istri, bukan 2 istri. Satu istri itu 13. Saya anak nomor 8, masih punya adik 5. Keluarga besar betul saya.
Kalau sekarang kayaknya ndak kuat, karena orang dulu memang nikahnya biasanya juga masih muda-muda, luar biasa, dan rezekinya juga tidak kurang. 13 anak juga bisa dihidupi dengan baik. 13 anak tidak ada yang terlantar, Pak. 13 anak semuanya juga disekolahkan yang layak. Ya padahal juga kalau dari sisi ekonomi juga ndak kaya-kaya, tanahnya juga ndak luas ya. Bapak saya juga petani, tanahnya juga ndak sampai 1 hektar. Tapi ya itulah janji Allah. Karena itulah Allah akan menjadikan rezekinya bertambah. Anaknya paling banyak 6. Adik saudara saya yang anaknya paling banyak 6, adik saya malahan. Kalau saya 4, saya 4. 4 saja kalau sekarang terasa berat. Terasa berat kalau sekarang. Tapi alhamdulillah rezeki insya Allah terus ada, rezeki cukup lah begitu. Kemudian dalam ayat yang lain, ini kok terpisah nih. Wa nistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih, dan hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhanmu kemudian engkau bertobat kepadanya, maka yumatikum mataan hasanan ila ajalim musamma, maka niscaya Allah akan memberikan kepadamu kenikmatan. Yumatikum itu arti asalnya akan memberi kesenangan kepadamu, memberi harta juga, karena mataan itu juga sering disebutkan sebagai harta benda. Prinsipnya kesenangan. Kalau mut'ah, ada istilah mut'ah, yaitu ketika seorang suami menceraikan istri, dia wajib memberikan mut'ah. Mut'ah itu pemberian untuk memberikan hiburan, untuk menghibur, untuk menyenangkan lah. Pemberian yang menyenangkan. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu pemberian yang baik ila ajalim musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan karunia, Allah akan memberikan setiap orang yang mempunyai keutamaan keutamaannya, Allah akan memberikan balasan. Wa in tawallau, tapi jika kalian berpaling, maka ketahuilah, fa ini akhafu alaikum, aku mengkhawatirkan atasmu adzaba yaumin kabir, azab Allah pada hari yang besar, ya maksudnya hari kiamat nanti. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut akan kalian ditimpa siksa di hari kiamat. Bahasa Al-Qur'annya yaumin kabir, hari yang besar, hari kiamat nanti. Surat Hud ayat 3. Nah jamaah rahimakumullah, nah itu di antara janji Allah pada orang yang mau beristighfar, kenikmatannya di dunia juga akan ditambah. Bukan hanya dosanya diampuni, tetapi kenikmatan dunia juga akan ditambah. Hud 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, summa tubu ilahi, kemudian bertobatlah, maka niscaya Allah akan menurunkan dari langit hujan yang cukup, hujan yang deras tadi. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambah kekuatan atas kekuatanmu, kekuatanmu akan ditambah. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu berpaling sehingga kamu berbuat dosa. Berpaling berbuat dosa maksudnya berpaling dari perintah Allah, nah kemudian malah melakukan perbuatan dosa. Nah, kalau sudah berdosa, maka tentu nikmat Allah akan dicabut. Berikut, menjadi orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur. Wa tubu ilallahi jami'a, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Masih banyak saudara kita yang
tidak mau bertobat nggih. Sudah mengaku Islam tetapi tidak mau sholat, sudah mengaku Islam tapi tidak mau puasa, kan banyak nggih. Saudara kita secara hukum KTP-nya Islam, kalau ditanya agamanya apa juga Islam, tapi ketika diajak untuk beribadah masih sulit, banyak nggih. Dan itu memang hidayah nggih. Kalau tidak mendapat hidayah berat nggih. Di kampung saya juga, sana juga banyak nggih. Rumahnya persis di depan masjid. Tapi sulit sekali untuk diajak jemaah. Jemaahnya biasanya hanya pas tarawih. Kalau pas Ramadan mau nggih, jamaah maghrib, isya, subuh rajin. Tapi kalau sudah Ramadan habis biasanya juga habis. Padahal rumahnya mangku masjid, istilahnya orang Jawa, di depannya masjid persis, hanya terhalang sekolahan TK, ada masjid, ada TK, nah pas di belakangnya TK itu rumahnya nggih. Tapi sulit untuk diajak nggih. Nah itulah namanya hidayah nggih. Nah maka ketika kita tidak bertobat, nah maka tentu keberuntungannya akan berkurang nggih. Baik di dunia ataupun di akhirat nggih. Nah itulah nggih dakwah nggih. Tapi mengajak juga harus dengan cara yang santun nggih, bijak. Karena kalau kita ngajaknya tidak bijak, mereka malah lari begitu nggih. Berikut hadis yang di atas Al-Qur'an, kemudian hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah bersumber dari Abdullah bin Busr nggih. Yaqulu, ia bercerita, qala telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntunglah liman wajada fi sahifatihi, siapa saja yang mendapatkan dalam kitab catatannya istighfaran katsiran, istighfar yang banyak nggih. Di manusia akan semuanya punya buku catatan yang dicatat oleh malaikat. Malaikat mencatat amal kita. Nah, maka ketika kita mendapatkan di sana banyak istighfar, nah maka itu adalah orang-orang yang beruntung. Tapi juga begitu, di antara kita juga ada yang mudah beristighfar, tapi juga banyak yang juga sulit untuk beristighfar. Tapi kalau kita membiasakan, nah maka biasanya istighfar itu akan mudah sekali keluar, spontan. Biasanya kalau sudah terbiasa kita melakukan sesuatu yang kadang tidak baik, maka otomatis akan beristighfar. Atau kita melakukan kesalahan apapun, nah maka biasanya lisan kita akan mudah beristighfar. Tapi kalau tidak dibiasakan ya sulit berbuat salah, ya biasa saja, santai saja. Tapi kalau dia sudah terbiasa beristighfar, nah ketika melakukan kesalahan maka otomatis biasanya lisannya akan beristighfar. Nah begitu nggih. Kemudian berikut hadis qudsi, riwayat Imam Muslim nomor sekian. Ini hadisnya sebetulnya agak panjang, saya ambil aja yang bagian di sini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah berfirman, nah ini hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku, inakum tuhti'una bil laili wan nahari, kalian berbuat dosa di waktu malam juga siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku akan mengampuni dosa-dosamu seluruhnya jika kamu mau beristighfar. Maka fastaghfiruni, beristighfarlah kepadaku, aghfir lakum, maka pasti aku akan mengampuni dosa kalian. Nah ini jadi kalau kita mau beristighfar, menyadari akan kesalahan, pasti Allah akan mengampuni. Tidak mungkin Allah tidak mengampuni ketika kita betul-betul beristighfar. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya di antara tujuan penciptaan manusia adalah Allah menjadikan mereka makhluk yang pasti berbuat dosa. Kemudian dia mau bertobat. Jadi yang namanya manusia pasti berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un
Setiap Bani Adam pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat, menyadari dosanya, kemudian dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi di sini tidak saya kutip, saya ingat saya terlewatkan. Saya baru ingat hadisnya. Saya hafal hadisnya, tapi cuma terlewat, tidak saya tulis di sini. Di bab yang lain saya tulis. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Kalau kita bersumpahnya demi Allah, biasa Rasulullah bersumpah demikian. Ini apa? Gaya bahasa orang Arab ya. Biasanya bahasanya seperti itu ya. Jadi mereka punya gaya bahasa yang indah. Kalau kita tidak terbiasa ya. Kita biasanya bersumpahnya ya langsung demi Allah. Rasulullah kadang juga langsung demi Allah. Tapi yang sering dipakai Rasulullah ini, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau lam tudnibu, andaikan kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, sungguh Allah akan segera menjadikan kalian hilang. Maksudnya Allah segera mewafatkan kita. Di orang yang tidak berdosa biasanya umurnya juga tidak panjang, karena Allah memang mencintai mereka. Segera dicabut biar tidak berbuat dosa. Andaikan kalian tidak berbuat dosa, sungguh Allah akan segera menjadikan kalian hilang, pergi. Wala jaa biqaumin, kemudian Allah mendatangkan suatu kaum yudnibuna, yang mereka berbuat dosa, fayastaghfirunallah, kemudian mereka mau beristighfar kepada Allah, fayaghfiru lahum, kemudian Allah pun mengampuni mereka. Bukan berarti kita dianjurkan berbuat dosa. Ketika berbuat dosa, nah kita juga segera beristighfar, maksudnya begitu. Bukan dianjurkan berbuat dosa, tapi kadang yang namanya manusia lalai kemudian dia berbuat dosa. Nah maka ketika dia sudah berbuat dosa, bersegeralah istighfar. Nah karena dengannya Allah akan mengampuni dosanya. Jangan sampai istighfar kita tertunda-tunda sampai meninggal tidak sempat beristighfar. Nah tentunya dosanya tidak diampuni. Maka setiap berbuat dosa hendaklah segera beristighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah. Berikut didoakan oleh malaikat dalam surat Ghafir ayat 7. Alladzina yahmilunal arsha, dan malaikat-malaikat yang membawa ars, malaikat yang memikul ars, singgasana Allah. Singgasana Allah dipikul oleh para malaikat. Wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekelilingnya, yusabbihuna, mereka semuanya bertasbih memuji Tuhannya, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka memintakan ampun, dan mereka beriman kepadanya. Wa yu'minuna bihi, mereka para malaikat beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna, nah di sini dan para malaikat memohonkan ampun lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Ya Allah, sangat luas rahmatmu, kulla syai'in rahmatan. Nah, di rahmat Allah begitu luas. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maksudnya sangat luas. Kalau bahasa Qur'annya wasi'ta, sangat luas rahmat dan ilmumu yang meliputi segala sesuatu. Faghfir, maka ampunilah, lilladzina tabu, terhadap orang-orang yang mau bertobat. Nah ini
Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mau bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Jalanmu maksudnya Quran, hadis, agama Islam lah. Orang-orang yang mengikuti jalanmu yaitu jalan Islam, karena Islam adalah memang jalan Allah, jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wakihim, dan jagalah mereka adzabal jahim, dari azab siksaan neraka yang menyala-nyala. Nah, ini doanya malaikat kepada orang yang mau bertaubat, yang mau beristighfar. Nah, maka bukan hanya diampuni oleh Allah secara langsung, nah, para malaikat pun senang terhadap orang-orang yang mau beristighfar, bertobat kepada Allah. Nah, mereka pun ikut memohonkan ampun. Nah, begitu. Doa lain malaikat dalam surat Ghafir, masih Ghafir. Ini yang surat ke-8 seharusnya, yang 7 di atas, yang ini yang ke-8. Ini nulisnya kebablasan. Nulisnya kebablasan. Rabbana wa adkhilhum. Ini lanjutannya doanya malaikat. Ya Allah, dan masukkanlah mereka jannati adnin, ke surga Aden. Surga Aden. Wallahu alam, ini di dalam Al-Quran, di dalam tafsir saya juga belum menemukan apa makna Aden. Cuma memang nama satu surga, surga Aden. Allati wa'attahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Waman salaha min abaihim, dan orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri-istri, pasangan-pasangan mereka. Karena kalau suami istri, kalau istri berarti suami. Ini dua-duanya. Karena pada asalnya azwaj itu pasangan. Kalau suami berarti istri, kalau istri berarti suami. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang mau beristighfar, bertobat, keutamaannya luar biasa. Di samping diampuni Allah secara langsung, malaikat pun ternyata ikut mendoakan, karena senang terhadap orang yang mau bertobat, mau beristighfar. Ucapannya mudah, tetapi kadang orang juga berat mengucapkan. Kita mengucapkan astagfirullah kan sebetulnya ringan, tetapi orang yang belum mendapat hidayah mengucapkan itu juga berat. Berat mengucapkan. Nah, itulah namanya hidayah. Kita sudah menyampaikan, tetapi ya itu tadi namanya manusia berat. Seperti saya ceritakan tadi, tetangga saya tidak boleh menyebutkan nama, orang dekat dengan kita itu sulit juga, masih diajak juga. Di samping kita ada lagi membangun Islamic Center untuk sekolah dan juga untuk keperluan yang lain. Di antara tukangnya juga begitu, sulit untuk diajak, padahal dia muslim. Jemaahnya kalau hanya ketika Jumatan biasanya. Saya kira demikian, karena waktu sudah lebih 25, 2 menit lagi adzan. Insyaallah kita lanjutkan berikut sampai poin ke-8. Besok insyaallah kita lanjutkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.